Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah, apakah radikalisme sama dengan berbuat bakti bagi Allah? Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 1-4. Begini firman Tuhan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Indonesia kembali dikejutkan ketika kemarin ledakan bom bunuh diri di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 10:28 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah ibadah misa kedua digelar di Gereja Katedral Makassar. Akibatnya, 2 orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas serta 20 orang yang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja dan jemaat mengalami luka akibat ledakan. Para pelaku diketahui merupakan teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Mereka terafiliasi dengan teroris yang melakukan bunuh diri di Jolo, Filipina 3 tahun yang lalu. Menurut keterangan polisi, kedua pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri yang baru beberapa bulan menikah, dan mereka meninggalkan surat wasiat yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid. Para teroris di Indonesia meskipun beragama Islam, tetapi dengan ideologi khilafah, maka mereka dicap sebagai kaum radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Radikalisme adalah ideologi yang mempercayai perubahan menyeluruh hanya bisa dilakukan dengan cara radikal, bukan dengan cara evolusioner dan damai. Dengan kata lain, bagi para radikalis agama, pembunuhan termasuk dengan cara bom bunuh diri adalah yang terbaik untuk menegakkan faham khilafah menurut tafsir mereka akan kitab suci agamanya. Bagi kaum seperti mereka, saudara, radikalisme itu sama dengan berbuat bakti bagi Allah yang disembahnya. Dan apakah radikalisme agama hanya ada di Islam? Ternyata tidak, saudara. Yudaisme dan agama Kristen juga pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada kelompok dari kedua agama tersebut sebagai para radikalis agama yang dapat disebut juga sebagai teroris. Nah, teroris sendiri artinya orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dengan kitab suci yang ditafsir keliru oleh mereka. Nah, inilah yang disebut teroris agama atau radikalisme agama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali ke ayat pokok kita ya. Di dalam ayat pokok kita, Yesus telah memberikan peringatan agar para muridnya jangan sampai menjadi kecewa dan menolak Yesus di ayat 1 dan ayat 4. Karena hal-hal yang akan terjadi kemudian. Apakah itu? Dikatakan oleh Yesus bahwa para murid akan dikucilkan dan dibunuh oleh orang-orang yang menolak Yesus di ayat yang kedua. Perhatikan frasa "kamu akan dikucilkan". Itu menunjuk atau merujuk pada konteks bangsa Yahudi yang akan mengusir dan mengekskomunikasi mereka dari pusat kehidupan mereka sebagai orang Yahudi, yaitu apa? Sinagoga. Ini adalah penganiayaan besar, karena bagi orang Yahudi, sinagoga adalah tempat mereka beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan pembacaan kitab suci. Mereka yang terusir akan dianggap kafir, yang akan memberi dampak sosial dan ekonomi bagi mereka. Terlebih lagi, saudara, mereka akan dibunuh oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Dan parahnya, ketika membunuh, maka para pembunuh tersebut menyangka bahwa mereka sedang berbuat bakti bagi Allah. Di ayat yang kedua tadi yang saya sampaikan juga.
Nah, inilah radikalisme agama, saudara. Penganiayaan yang dibuatkan dalam nats ini berdasarkan kepentingan agama, bukan kepentingan negara atau suku. Seorang rabi agama Yahudi dari tafsiran Midrash Rabbah menafsirkan bilangan pasal 25 ayat 6 sampai 13 mengenai Pinehas yang membunuh seorang laki-laki Israel dengan istrinya orang Midian. Tafsirannya begini: jika seseorang mencurahkan darah orang yang jahat, seolah-olah dia memberi korban atau kepada Allah. Jadi, dengan membunuh orang jahat dikatakan bahwa orang tersebut memberikan persembahan kepada Allah. Dengan kata lain, dia telah berbuat bakti kepada Allah. Nah, tafsir inilah yang digunakan oleh para teroris Yudaisme untuk membunuh orang Kristen mula-mula. Dan salah seorang dari teroris itu bernama Saulus yang kemudian ditangkap oleh Tuhan Yesus, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19 bagian A. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada abad pertama, orang Yahudi menganiaya orang Kristen. Namun di kemudian hari, gantian orang-orang Kristen yang membantai orang-orang Yahudi di kota Strasbourg, Prancis pada tanggal 14 Februari tahun 1349. Itu terjadi pada hari kasih sayang. Orang Yahudi dibunuh dan dibakar. Betapa sadisnya mereka. Peristiwa ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai bagian dari rangkaian The Black Death Persecutions and Massacres. Ironisnya, saudara, bahkan sesama orang Kristen pun saling bunuh atas nama Tuhan hanya karena perbedaan pandangan teologi. Itu terjadi di masa lalu. Seorang Puritan di Inggris, yaitu Archbishop Thomas Cranmer, seorang reformasi di Inggris, seorang reformator maksud saya, ia ditangkap oleh gereja yang kemudian dinyatakan bersalah, dihukum mati dengan cara dibakar. Parahnya, ketika mereka membakar dia, mereka mengkhotbahkan firman Tuhan. Betapa radikalnya orang-orang ini. Atas nama Tuhan mereka berpikir mereka sudah berbuat bakti kepada Allah. Radikalisme modern itu dapat kita lihat pada kelompok-kelompok teror, ya, sebetulnya ini. Karena mereka menghasilkan teror atau rasa takut kepada masyarakat, khususnya mereka yang berseberangan pandangan soal agama. Di Amerika Serikat ada yang namanya Army of God dan Ku Klux Klan. Di Indonesia, pada waktu konflik Ambon dan Poso, muncul Laskar Kristus dan pasukan kelelawar. Saya pernah menonton video di mana dari yang disebut orang-orang Kristen ini membantai orang-orang yang dianggap musuh mereka, dan mereka memamerkan kepala-kepala dan tubuh yang sudah dipenggal-penggal itu. Istri saya menonton ini, kemudian dia jatuh pingsan ketika kami menyaksikan ini waktu pada saat tahun 2000-an awal, ya, belum lama setelah peristiwa tersebut, konflik itu terjadi. Betapa sadisnya, saya melihat itu sedih sekali. Saya terkejut karena orang Kristen kok bisa sesadis itu dengan alasan membela agama, membela sesama Kristen, tapi dengan cara yang sama yang dilakukan oleh pihak sebelah dengan membunuh, dengan menghilangkan nyawa, dengan kekerasan. Nah, terorisme sendiri adalah tindakan yang menghasilkan ketakutan pada pihak lain. Teroris adalah pelakunya. Jadi teroris itu bukan hanya yang bom bunuh diri, tetapi siapapun yang menghasilkan ketakutan di masyarakat, apalagi membawa agama, itulah teroris agama menurut saya, saudara. Nah, saudaraku, baik radikalisme Yahudi maupun Kristen, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka itu tidak mengenal Bapa maupun Yesus sendiri.
sekalipun mereka mengaku Kristen, saudara. Contoh terbaiknya dari apa yang saya katakan, orang-orang yang disebut teroris ini adalah Rasul Paulus. Paulus dibesarkan sebagai orang Yahudi lengkap dengan gelarnya sebagai ahli Taurat, orang Farisi yang elit pula. Dan ia sangat dikenal sebagai radikalis Yudaisme sejati yang tugasnya untuk menganiaya jemaat. Itu terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 4-6 dalam kesaksian Paulus. Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus terkejut saat ia dijumpai oleh Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsyik untuk ketika ia ditugaskan dari Yerusalem untuk menangkap orang-orang Kristen. Nah, disitulah kemudian ia mengenal Allah yang benar setelah ia mengenal Yesus yang kemudian mengubahnya menjadi seorang pemberita Injil yang radikal. Namun bukan menjadi seorang radikalisme agama ya. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 itu secara utuh satu pasal. Saudara, Paulus kemudian menjadi sangat radikal dalam kasih Kristus. Perbuatan baktinya kepada Allah tidak lagi dengan menganiaya dan membunuh, tetapi dengan menolong dan menyelamatkan orang berdosa dengan Injil. Radikal dalam Tuhan adalah kebalikan radikalisme yang dulu Paulus lakukan. Dulu dengan kebencian. Dulu ia benci orang Kristen. Sekarang dengan kasih sayang, ia menyatakan kasih Allah kepada orang Yahudi setelah ia mengenal Kristus. Itu dapat kita baca lengkap di dalam Filipi pasal 3 ayat 1-16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita boleh radikal. Karena arti radikal sendiri itu baik, artinya itu dasar, fundamental. Bahkan kata radikal juga dipakai di dunia kedokteran, botani, di dunia filologi, filsafat, matematika, musik, dan sebagainya. Kita boleh menyatakan kasih Kristus dengan radikal, sampaikan kesaksian, sampaikan Injil dengan radikal. Apa adanya begitu ya. Apa yang dikatakan firman itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita saksikan juga dengan kata-kata kita. Tetapi yang terpenting perbuatan-perbuatan radikal bukan menghancurkan, tapi menolong dan membangun orang lain. Menolong dan memberkati orang lain. Menolong dan menyampaikan bahwa Allah mengasihi mereka juga yang berdosa dan Allah siap menyelamatkan mereka di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita berbuat bakti kepada Tuhan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan dan penuh kasih sayang. Karena Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita, sesama umat manusia khususnya. Mari, kepada mereka juga Yesus datang untuk mati dan bangkit demi keselamatan umat manusia sedunia. Selamat menjelang Paskah juga. Tuhan Yesus memberkatimu.